Dulu saya berkunjung ke NTT tahun berapa juga ya, pernah juga sih Pak ya. Ya betapa indahnya lah NTT ya. Ya, saya sampaikan ini mengenai implementasi bela pengadaan di Jawa Barat yang sebenarnya sudah kami rintis sejak 2019, Pak Sage dan Ibu dan Bapak dari Pemprov NTT. Nah, tapi kami mengacu dulu ke aturan barunya ya, di Perpres nomor 12 2021 ya tentang perubahan atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini ada tambahan pasal ya 372A mengenai barang jasa yang ditransaksikan melalui toko daring ya, dengan kriteria standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat risiko rendah dan harga sudah terbentuk di pasar. Kemudian barang jasa tersebut tidak ditayangkan pada katalog elektronik. Nah, kemudian ya ini ada ketentuan lain ya yang diatur dalam peraturan lembaga untuk toko daring ini. Kemudian peraturan LKPP nomor 9 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah pada pasal 20 butir D ya. Ini PPMSE ya, penyelenggara ya. Ini saking panjangnya kadang suka sulit juga nih. Jadi ini produk dan pedagang yang telah dan sedang diproses dalam program pengadaan berdasarkan ini keputusan Kepala LKPP tentang penetapan standar operasional prosedur penetapan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-marketplace sebagai mitra aplikasi bela pengadaan di LKPP. Jadi pada 2020 itu sudah ada 6 kalau tidak salah waktu itu di awal mitra bela pengadaan ya. Kemudian keputusan Kepala LKPP ini di 2020 juga, ini nomor 200 tahun 2020 tentang program bela pengadaan. Jadi di 2020 sebelum terbitnya Perpres 12 ini sudah diatur dan bela pengadaannya sudah di-launching. Nah, kemudian untuk MBIS Market sendiri ada keputusan Deputi Bidang Monef ya dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 33 tahun 2020 tentang penetapan PT Brilian E-Commerce Berjaya ini pengelola MBIS Market ya, selaku PPMSI sebagai mitra aplikasi bela pengadaan. Ini saya langsung memunculkan MBIS ya. Kemudian, nah ini yang terbaru yang kita peroleh adalah surat edaran bersama Mendagri dan Kepala LKPP ya, nomor 1 2021 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sini juga ada muncul mengenai bela pengadaan. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri, ini ada peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 5 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan e-marketplace pengadaan barang jasa pemerintah. Dan ini memang terbit sebelum ada bela pengadaan. Kemudian kami juga di 2021 ada surat Pak Sekda ya untuk pemanfaatan aplikasi bela pengadaan. Nah, mengenai bela pengadaan juga atau transaksi di toko daring ya, ini juga ada di Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022. Output yang pertamanya itu e-payment ya. Tersedianya dan digunakannya sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang jasa melalui elektronik katalog dan toko daring ya. Sebenarnya ya ini bukan melalui elektronik katalog sebenarnya, tapi melalui itu ya yang non tender yang di SPSE sebenarnya. Kemudian indikator satunya regulasi tentang sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang dan jasa melalui elektronik katalog ini memang disiapkannya oleh pusat. Indikator keduanya jumlah pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik
dan toko daring atau bela pengadaan. Ini indikator yang tentunya harus kita capai oleh masing-masing daerah. Output ketiga ini digunakan bela pengadaan ya ini, kemudian indikatornya jumlah penggunaan bela pengadaan ya, dan atau pengadaan langsung secara elektronik ya yang kita sebut non tender itu ya di SPSE. Nah, kemudian di Jawa Barat sendiri untuk penggunaan bela pengadaan atau toko daring ini ada instruksi khusus pimpinan untuk semua perangkat daerah. Jadi tentunya indikatornya harus ada peningkatan. Nah, kami dulu sebelum ada bela pengadaan, programnya adalah pengadaan barang jasa Jawa Barat Berdering, PBJ Jabar Berdering. Ini singkatan dari berbelanja di toko daring, Pak Sagi ya. Nah, kami menggunakan platformnya tadi MBIS Market ya. Jadi ini merupakan kolaborasi antara ya MBIS Market, Bank BJB, kemudian Sendit, kemudian ya Pemprov Jabar sendiri dan UMKM di Jawa Barat. Kolaborasi ini tentunya dari MBIS Market sendiri platformnya disediakan gratis ya, dan mengikuti mekanisme pembelanjaan yang sesuai dengan pemerintah daerah. Kemudian ini juga gratis juga untuk transaksi, jadi bagi penyedianya juga gratis, kemudian diberikan pelatihan juga gratis. Pembayarannya langsung, jadi dari bendahara itu langsung ke penyedia, jadi tidak ke MBIS dulu lah, ya mungkin kita biasa, saya juga tukang belanja online ya Pak ya. Biasanya kalau ke Tokopedia kan, kita kan ke rekening Tokopedia kan ya Pak ya, pakai kredit card gitu ya. Nah baru setelah barang sampai kita konfirmasi itu kan baru dari Tokopedianya dikirim ke si penyedia kan gitu ya. Nah kalau ini langsung dari bendahara ke penyedia. Kemudian juga kita menggunakan bank daerah. Jadi karena tentunya rekening bendahara juga di bank daerah, kita juga mewajibkan para penyedia UMKM itu menggunakan bank daerah juga gitu Pak. Jadi ya tidak ada biaya tambahan untuk transaksi. Kemudian tentunya kita memberdayakan UMKM lokal. Ya. Nah kadang juga orang yang belum paham seolah-olah di MBIS itu sudah tersedia begitu saja UMKM ya penyedia ya. Kemudian misalnya jadi gimana kami kan belum kenal misalnya gitu ya Pak. Belum kenal dengan penyedia yang ada di MBIS, padahal MBIS di NTT pasti masih kosong Pak, belum ada yang daftar. Jadi kitalah yang mendaftarkan si para penyedia itu gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa belanja ke penyedia A misalnya untuk makan minum misalnya ya. Nah daftarkan saja si penyedia itu ke MBIS gitu ya, sehingga itu yang mengubah dari biasanya offline jadi online gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit. Kadang juga ada ini Pak, ke MBIS itu jadi lama gitu. Kalau kami pesan responnya lambat. Wah kan waktu offline juga kadang kita telepon dulu ya Pak ya. Kami mau pesan misalnya 100 box kan gitu ya. Nah sekarang juga meskipun online ya kita telepon aja dulu gitu kan ya. Bahwa kita mau pesan 100 box misalnya untuk besok misalnya. Jadi sebenarnya kadang gitu ya Pak ya ada juga alasan gitu ya nggak mau menggunakan sebenarnya. Bahwa aduh responnya lama padahal kita bisa menggunakan media lain gitu ya. Yang penting ini tercapai. Nah ini persyaratan pelaku usaha, saya lebih fokus ke UMKM saja ya. Jadi bahwa ini sangat mudah, yang penting ada KTP, NPWP dan surat keterangan usaha. Dan tentunya ini penyedia yang bergabung tadi saya sampaikan berdasarkan usulan perangkat daerah dan dari komunitas UMKM ya. Jadi
misalnya nggak ada alasan, misalnya oh penyedia yang biasa tadi yang biasa saya langganan saya belum masuk MBIS, jadi saya nggak menggunakan MBIS atau bisa nggak menggunakan bela pengadaan, itu tinggal didaftarkan aja gitu. Itu kemudahannya saya kira. Nah ini apa capaian yang sudah kami peroleh atau kami raih di 2020, yaitu transaksi kami memang cukup tinggi ya. Nah ini untuk yang sampai dengan 50 juta dan bukan di BTT ya, itu mencapai 8,9 miliar. Sedangkan yang masuk BTT ini adalah karena kami untuk belanja penanganan darurat COVID di Dinas Kesehatan, kami arahkan menggunakan MBIS pada saat itu karena di LKPP sendiri kan belum ada pencatatan untuk BTT. Kan kalau BTT kan nggak masuk RUP ya Pak ya, sehingga supaya tetap tercatat, akuntabel, transparan, maka kami gunakan MBIS Market. Nah tahun lalu itu 5 transaksi terbesar yaitu belanja makan minum, perlengkapan teknologi informasi, perlengkapan kantor, alat tulis kantor, dan belanja iklan dan promosi. Ya. Kemudian untuk 2021 sampai dengan 30 Juni lalu ini transaksi sudah mencapai 13,3 miliar. Kemudian jumlah pengguna ini sudah 1.338, penyedianya sudah 1.480 dan produk yang ditayangkan sudah 22.539 item. Nah ini ada Bu Ane ya, Pak Sage udah mengenal di mana, yang mana Bu Ane. Ini waktu kami di KPK mendapatkan apresiasi dari KPK atas praktik baik pencegahan korupsi pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 26 Agustus tahun lalu ya, untuk penggunaan MBIS Market ini. Nah, kenapa? Ini apa sih perbedaannya MBIS Market dengan marketplace lain ya? Karena di bela pengadaan kan sudah banyak ya. Sudah ada Shopee, sudah ada Grab, ada buka pengadaan dari Bukalapak, kemudian juga ada Gojek ya, sudah ada juga Gojek ya. Kemudian juga Bineka juga, saya kira udah makin banyak sekarang, ada 12 kalau tidak salah. Nah apa sih perbedaannya? Nah, meskipun kami sebenarnya nggak boleh juga Pak ya mendiskriminasi ya. Kita kan harus sama ya, perlakuan kita harus sama. Tetapi ini mungkin ada kemudahan di MBIS Market. Pertama, pendampingan kepada pelaku usaha ya, mulai dari pendaftaran, pelatihan penggunaan dan penayangan produk. Kemudian pelatihan bagi PPK, pengadaan dan BPP. Kemudian penggunaan rekening bank bangunan daerah masing-masing, dan pembayarannya dapat dilakukan setelah barang diterima ya. Jadi tadi saya cerita kalau kita belanja ke Tokopedia kan kita bayar dulu ya Pak ya, pakai kredit card ya. Nah bendahara pakai kredit card apa kan gitu ya. Nah kalau misalnya di kementerian itu kan sudah ada kartu kredit pemerintah ya, KKP ya. Tapi kan kalau di daerah kan belum ada, dan regulasinya saya kira ya harus dibuat dulu lah oleh pemerintah pusat. Jadi ini pembayarannya bisa datang langsung bayar, atau kalau misalnya besar dan misalnya uang persediaan di bendahara terbatas ya bisa kita minta term of payment ya, jadi ada jangka waktu lah mungkin berapa hari gitu ya. Meskipun tentunya kita jangan sampai berhari-hari ya, karena ini kan UMKM, kasihan juga gitu. Jadi ada pengaturan seperti itu, tapi itu tentunya negonya itu kan ya bukan dengan MBIS, tapi langsung dengan penyedianya ya. Jadi bukan dengan penyedianya. MBIS hanya menyediakan platformnya. Kemudian juga ini sudah sesuai dengan penata usahaan keuangan daerah. Tentunya waktu kami
menyusun pergubnya. Ini Bu Ane beserta tim ini diskusi dengan inspektorat, dengan BPKAD gitu ya, dan akhirnya sekian bulan akhirnya disepakati gitu ya. Kemudian helpdesk MBIS Market berkantor di LPSE. Jadi tadi ada yang di Bali ya Mas Didi misalnya, ada yang di Surabaya juga ada, di Jawa Tengah ada, kemudian kami di Jawa Barat juga ada. Kemudian tidak dikenakan biaya transaksi dan biaya transfer, dan PPK memberikan persetujuan dan monitor transaksi. Kemudian untuk transfer menggunakan cash management system BJB dari bendahara langsung ke rekening penyedia. Nah itu pengalaman kami ya, dan sekarang dan MBIS itu ya sekarang sudah ada di Bela Pengadaan sejak November 2020. Hanya memang dari sisi sinkronisasi mungkin baru Mei ya Mas Riki ya, sinkronisasi antara pengguna ya, akun pengguna. Dan MBIS Market ini sudah digunakan di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Barat ya, DIY kalau nggak salah ya Mas Riki, ya mungkin nanti Mas Riki akan menyampaikan juga. Dan ya Pak Sage, bahwa dengan MBIS ini juga kan seperti yang di suratnya Pak Sestaman atau Pak Deputi Monef ya waktu itu, bahwa tidak boleh ada MOU gitu kan, tidak boleh ada kesepakatan. Kalau kami dulu kan di awal, di Jawa Barat kan di awal, belum masuk Bela Pengadaan, tentunya kami ada MOU, demikian juga Jawa Timur, Jawa Tengah, karena memang sebelum ada Bela gitu, atau sebelum MBIS masuk Bela ya. Jadi kalau sekarang tidak boleh, dan tentunya kita harus memperlakukan semua penyedia sama. Tapi ya tadi, bahwa kita tentunya melihat keunggulan-keunggulan, kemudahan-kemudahan dari platform ini gitu ya. Karena tadi model pembayarannya kan sangat mudah sesuai dengan apa yang ada di kita gitu kan. Belum ada kartu kredit pemerintah. Mungkin kalau nanti sudah ada kartu kredit pemerintah, kita bisa mudah belanja di manapun sebenarnya. Tapi sebelum ini berlaku, tentunya ini yang lebih mudah buat kita. Gitu Pak Sage dan Ibu Bapak dari Pemprov NTT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya highlightnya dari MBIS Market, silakan Mas Rifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifi Rahman, Pak Sage. Saya nyebutnya Pak Bambang Sage ya Pak, karena dan Bapak Ibu sekalian di pemerintah Provinsi NTT, yang saya hormati Ibu Ika Mardia, selaku Kepala Biro Barang Jasa Sedda Provinsi Jawa Barat, Ibu Ane Hermadiana, Kabak LPSE Provinsi Jawa Barat, Pak Bambang Sage dari Provinsi NTT, dan Bapak Ibu sekalian. Di dalam Zoom meeting ini juga saya perkenalkan rekan saya Mas Didi dari MBIS Market dan Mas Batin dari MBIS Market. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang MBIS Market yang sudah bekerja sama dengan beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Materi saya terlihat Bapak Ibu? Ya. Baik. MBIS Market untuk pengadaan pemerintah. Saat ini MBIS Market telah melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah provinsi di seluruh Indonesia,
yang menjadi pionir kami. Terima kasih Bu Ika dan Bu Ane di Jawa Barat. 1,5 tahun kami berpenetrasi, 8 bulan kita banyak berdiskusi. Jawa Barat lah yang menjadi pionir, MBIS Market pertama kali digunakan. Setelah itu Bali, kemudian kita ke Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, kemudian Riau, Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan mudah-mudahan NTT bisa bergabung dengan kami. Hari ini pun kita koordinasi dengan LKPP di NTB, Pak Bambang Sage. Jadi kita diundang sebagai platform untuk menjelaskan dengan LKPP di NTB. Kemudian versi mobile app sudah rilis di bulan Mei 2021. Alhamdulillah ini bisa di-download Pak Bambang di aplikasi App Store melalui HP Android. Kita memberikan VVIP buat pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota yang bekerja sama dengan kita. Kali ini mungkin NTT, Pak Bambang, kalau beberapa pejabat di NTT ingin mencoba di aplikasi kami menggunakan HP Android dan emailnya melalui Gmail. Proses bisnis di MBIS Market saat ini, MBIS Market sudah menjadi mitra di Bela Pengadaan. Yang didaftarkan di Bela Pengadaan hanya PP, Pak Bambang. Tapi di dalam platform kami, karena kita itu dibangun dan dibentuk sesuai dengan mekanisme pengadaan di pemerintah daerah, jadi sudah ada PP, PPK, dan bendahara. Nah, di Bela Pengadaan hanya PP, dan pembayarannya itu langsung ya di dalam platform kita. Jadi Bela Pengadaan hanya landing page, tetap loginnya nanti di MBIS Market, Pak, gitu ya. Dan ini bisa digunakan di KLPD. Kemudian alur transaksinya, Bapak Ibu sekalian, itu CBD, cash before delivery bisa, ya. Jadi barang dikirim dulu baru bayar, bisa di sistem kami. Tapi yang menarik adalah di sini TOP, term of payment, di mana barang dikirim dahulu baru dibayar, Pak. Dan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara user dan penyedia. Karena transaksinya langsung, Pak. Gitu ya, karena transaksinya langsung antara penyedia dan user, gitu ya, di dalam platform dan menggunakan bank daerah. Ini metode pembayaran yang sudah kami buat di platform. Jadi bisa kartu kredit. Jadi kami sudah bisa kartu kredit, Pak. Jadi kartu kredit pemerintah untuk KL sudah bisa, CBD bisa, TOP bisa. Jadi semua metode pembayaran kami sudah bisa, dan virtual account. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan kami sudah melakukan virtual account dengan Bank Jabar. Gitu ya. Saat ini lagi proses pelaporan ke BI. Jadi Bank Jabar melapor ke BI, Bank Sendit sebagai platform kita untuk payment gateway melaporkan juga ke BI. Kemudian untuk Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA sudah bisa melakukan virtual account. Jadi ini berbayar memang, rata-rata hampir 6.500 ke atas setahu saya per transaksi. Tapi yang menariknya adalah transaksi kita, kalau Bapak Ibu lihat, pembeli bisa langsung bertransaksi langsung ke penyedia. Jadi di dalam materi ini pembeli menyedia melalui virtual account atau enggak melalui bank Himbara. Ini adalah alur kerjasama tadi yang disampaikan Ibu Ika terkait ada larangan MOU PKS oleh LKPP karena memang ada percepatan di dalam Bela Pengadaan untuk melakukan transaksi, dan memang untuk melakukan MOU PKS ini seperti kita ketahui bahwa MBIS lah yang sangat agresif, bukan MBIS saja sih sebenarnya, Pak, gitu ya, tapi ada beberapa marketplace, tapi kita agresif sekali. Makanya kami melakukan langkah dan kami bersurat ke LKPP bahwa kami tidak akan melakukan
MOU PKS, tapi kami akan memberikan yang pertama adalah audiensi Pemda kepada MBIS Market, langkahnya. Kemudian tanggapan MBIS Market dan presentasi. Kemudian kita udah sampai tahap ini nih Pak, tahap 3. Surat pernyataan minat dari Pemda untuk bekerja sama dengan MBIS Market untuk pelaksanaan sosialisasi dan BIMTEK. Kemudian MBIS akan melakukan tanggapan, kemudian baru dilaksanakan sosialisasi dan BIMTEK. Dikarenakan PP pembatasan untuk kegiatan di Jawa dan Bali, kami melaksanakannya melalui Zoom Pak saat ini gitu, sampai dengan tahap yang ditentukan, karena kemarin hasil diskusi dengan direksi kami melakukannya dengan Zoom saat ini. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan Zoom, jadi kita melaksanakannya dengan Zoom. Oke. Nah, ini program bela pengadaan, mungkin Bapak Ibu sekalian udah tahu. Nah, ini yang penting Pak, Bu. Jadi saat ini marketplace yang terdaftar di bela pengadaan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ika, ada 12 marketplace, tapi MBIS Market lah yang paling banyak, yang paling lengkap yang sudah didaftarkan di bela pengadaan. Karena kita punya 11 kategori dan 58 subkategori, dan kita sudah masuk kategori kesehatan Bapak Ibu di bela pengadaan. Alhamdulillah kemarin sudah disetujui oleh LKPP, kita masuk kategori kesehatan, dan memang pembeliannya masih 50 juta per transaksi. Ini alur registrasinya, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti jika NTT ingin bergabung dengan kita, maka yang bertransaksi itu adalah PP, dia akan login di SPSE, kemudian nanti dia harus mendaftarkan di MBIS Market melalui websitenya MBIS Market. Setelah itu kami import datanya, kami integrasikan, sehingga nanti akan muncul 3 logo Bapak Ibu. Logo LKPP, bela pengadaan, kemudian logo MBIS Market dengan data dinas dan alamat dinas tersebut. Vendornya adalah vendor-vendor dari Bapak Ibu sekalian, dari OPD atau dari dinas terkait. Jadi sehingga yang didaftarkan itu adalah vendor rekanan, gitu ya, yang sudah terbiasa bertransaksi. Nah, kalau sudah mendaftarkan di kami, maka otomatis menjadi vendor di bela pengadaan LKPP. Jadi bela pengadaan hanya landing page, kami sistemnya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya satu yang sudah bisa mulai bertransaksi. Ini tidak perlu Bapak Ibu. Nah, ini yang penting, tidak ada biaya tambahan, dan kami bisa memberikan laporan analisa terkait transaksi yang terjadi di Provinsi NTT. Seperti yang kami lakukan di Jawa Barat dan provinsi lain, kami sudah memberikan report mingguan ataupun bulanan terkait berapa OPD yang sudah bertransaksi, berapa vendor yang sudah bertransaksi. Kami juga menyediakan fasilitas pendanaan Bapak Ibu melalui platform peer-to-peer lending. Jadi bagi UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman dana bisa selain dari bank lokal, ya. Kemudian negosiasinya online. Jadi negosiasi ini antara user dengan buyer, dengan penyedia. Dan semua itu tercatat di dalam sistem. Kemudian UMKM Go Digital, di mana kami memberikan akses bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan digital di lingkungan pemerintah provinsi. Dan termin pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara user dan penyedia. Berikut adalah platform kami Bapak Ibu. Jika nanti ada masalah di dalam platform ataupun ada masalah di dalam pengiriman, bisa mengirimkan email ke help@mbismarket.co.id. Kemudian kita juga ada Facebooknya, ada Instagramnya @mbis.market. Kemudian ini adalah kategori produk dan ini adalah platform kita. Baik, ini tidak perlu saya rasa karena ini yang penting Bapak Ibu, apakah transaksi di MBIS Market dapat dipertanggungjawabkan?
Seluruh transaksi di MBIS Market tercatat di data center dan dapat dipertanggungjawabkan saat dilakukan audit. Kemudian apakah ringkasan transaksi MBIS Market dapat disediakan? Kami memberikan laporan terkait transaksi secara rutin baik mingguan ataupun bulanan. Kemudian dokumen apa saja yang dibutuhkan jika pemerintah membutuhkan bimbingan teknis, surat permohonan kolaborasi dengan MBIS Market terkait bimbingan teknis dan sosialisasi guna percepatan proses pengadaan langsung di bela pengadaan melalui MBIS Market kepada dinas terkait dan UMKM di pemerintah provinsi daerah. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mungkin saya balikan ke moderator. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifi. Jadi mungkin sedikit saja nih Bang Sage. Saya manggilnya Bang Sage, Bambang Sage. Jadi Bang Sage. Baik, mungkin kenapa di MBIS ini ada PPK juga dan ada bendahara, karena memang kita mengikuti alurnya ada PPK karena kita mengikuti alur e-purchasing gitu ya. Jadi waktu itu belum ada bela pengadaan, jadi kita buat alurnya seperti itu. Jadi PPK tahu apa yang sudah dibelanjai oleh PP-nya. Nah, saat ini mungkin kita bisa lihat pembagian di bawah 50 juta, mayoritas PPK tidak tahu apa yang dibelanjakan, tahu-tahu ada kwitansi aja seperti itu atau nota pembelian. Nah, itu mungkin ya. Dan kami sudah membahas ini selama kurang lebih 8 bulan ya untuk proses alur, kemudian juga masalah perpajakan juga memang jadi concern kami juga, dan kami membahasnya dengan BPKAD dan Inspektorat juga Dinas Koperasi. Nah, itu mungkin dari kami. Mangga silahkan dari pemerintah daerah Provinsi NTT apabila ada yang ingin ditanyakan atau digali lebih jauh, silahkan. Mangga Bang Sage. Baik, terima kasih. Ini awalan saya dulu dari Biro Pengadaan. Kami memang ditugaskan Pak Sekda untuk mengawal, untuk implementasi bela pengadaan di Provinsi NTT. Awalnya memang buta nih, gimana nih pengadaan. Kebetulan Teteh sudah bisa bantu saya. Ayolah, kita dari ngobrol-ngobrol, kita ayo, makanya terjadilah pertemuan hari ini. Memang pertemuan ini memang mungkin boleh dikata formal, tetapi masih belum formal karena kami belum menyampaikan rencana secara detail kepada Pak Gubernur, karena kami ingin menggali informasi lebih dalam dulu bersama dengan stakeholder terkait. Memang di awal pertemuan ini memang ada kurang lebih sekitar 8 perangkat daerah yang kami libatkan, di mana mereka ini kami anggap sebagai stakeholder pendukung. Dari penjelasan Ibu Kepala Biro dan Pak Rifi dari MBIS Market, ini kayaknya juga nih kayak di NTT, karena saya lihat 8 provinsi sudah jalan, mengapa NTT kok tidak menerima tawaran yang menurut saya mudah sekali bagaimana sekarang kita di NTT untuk menggolkan itu. Kami juga tadi saya melihat sepintas dari Bank NTT juga sudah muncul di pertemuan ini. Memang mungkin Ibu Ika dan Pak Rifi mohon ditegaskan kembali keberadaan bank daerah ini perannya seperti apa gitu Bu. Biar teman-teman di Bank NTT juga tidak hanya sekedar mengikuti acara ini, tetapi juga nanti setelah ada pertemuan lanjutan dari pertemuan ini, mungkin Bank NTT juga lebih agresif juga. Mungkin mohon izin Ibu Ika tegaskan kembali, Ibu Pak Rifi juga tegaskan kembali peran Bank NTT, Bank Daerah, mohon maaf kami Bank NTT, Bank Daerah dalam proses bela pengadaan seperti apa. Mungkin itu dulu Bu. Iya, oke, terima kasih Pak. Saya ingin menekankan dulu ya bahwa sebenarnya bela pengadaan ini udah wajib ya Pak ya digunakan gitu ya sebenarnya ya, dengan adanya ya di Perpres ya, di Perlem, kemudian juga di SE tadi Mendagri ya, itu sebenarnya udah wajib menggunakan bela pengadaan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya peran bank daerah ya? Kita kan menggunakan
ya bendahara atau pemerintah daerah itu kan menggunakan bank daerah kan Pak ya? Ya kan, uang kita kan di bank daerah. Nah, betul bank daerah. Ya, nah untuk memudahkan transfer maka UMKM yang gabung di ya MBIS Market ini supaya menggunakan bank daerah juga, dia punya rekeningnya di bank daerah gitu Pak. Ya, jadi ini yang lebih memudahkan. Jadi tinggal transfer kan nggak ada biaya transfer kan Pak, karena sama rekening gitu kan. Itu Pak. Jadi sebenarnya kita mendorong ya bank daerahnya juga akan menjadi lebih besar juga ya. Jadi tambah nasabah kan Pak ya. Tambah nasabahnya, kemudian juga ya mungkin kita dorong UMKM-nya ya untuk punya rekening gitu di bank daerah gitu Pak. Sehingga nanti transfer dari BPP langsung antar rekening di bank daerahnya sendiri gitu Pak. Jadi tentunya nanti dalam proses katakanlah inisiasi ya Pak ya, untuk mengawali penggunaan ini ya diikutsertakan bank daerahnya agar mengajak UMKM-nya untuk mendaftar, untuk membuka rekening gitu Pak. Kalau kami dulu ya sebelum pandemi kan ya Pak ya, kami launchingnya jadi Bank BJB-nya membuka booth ya, buka booth di Gedung Sate. Kemudian kami kan mengundang UMKM untuk ikut launchingnya, sehingga udah kami giring ke sana gitu Pak, ke boothnya BJB gitu. Nah mungkin nanti juga untuk katakanlah nanti ada diseminasi lagi ya Pak ya yang lebih luas pada UMKM. Nah langsung ditekankan juga ke UMKM-nya untuk buka rekening di BJB, di bank daerah, di banknya NTT gitu Pak. Gitu Pak. Jadi itu yang sebenarnya apa sih ya perannya itu Pak. Jadi kita juga membesarkan bank daerah. Dan kenapa ke depan juga untuk kartu kredit pemerintah kita berharap juga bank daerah nanti bisa menerbitkan kartu kredit pemerintah. Ini yang sedang diolah oleh pusat Pak, Kementerian Keuangan, BI. Gitu, Pak. Sementara itu dulu ya Pak, terima kasih. Baik Ibu Ika, mungkin dari Pak Rifi ada respon? Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Ika. Saya melanjutkan penjelasan dari Ibu. Jadi peranan bank daerah ini sangat penting Pak. Yang pertama menambah jumlah rekening, karena selama ini kan UMKM belum tentu menggunakan bank daerah Pak. Ya, jadi akan ada penambahan yang cukup signifikan ya, karena harus diwajibkan menggunakan bank daerah, yaitu kalau NTT akan bekerja sama dengan kita akan menggunakan bank NTT gitu. Jadi akan menambah rekening tambahan ya, jumlah rekening tambahan yang baru, new account ya di rekening NTT. Kemudian menambah jumlah uang yang masuk sepertinya Pak ya ke bank daerah. Jadi peranannya cukup besar Pak. Jadi karena memang bank daerah ini transfernya memang dari bendahara melalui bank daerah, makanya itu kami juga melakukan virtual account-nya lewat bank daerah Pak. Itu sih tambahannya sedikit Pak. Baik, terima kasih, cukup jelas. Mungkin teman-teman mohon izin Ibu Ana silahkan Bu, mungkin kalau ada teman-teman saya dari NTT, dari Biro Ekonomi, dari Bank NTT, kantor terpadu satu pintu, dan SKPD yang lain silahkan. Saya kembalikan ke Ibu Ane. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bu. Baik, terima kasih Bang Sage. Jadi intinya untuk bank daerah ini adalah pemberdayaan bank daerah ya, karena bank daerah ini adalah milik pemerintah daerah juga. Mungkin itu poin pentingnya ya. Mungkin teman-teman dari pemerintah daerah Provinsi NTT ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, izin. Enggak, silakan Pak.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anis Pani dari Biro PBJ juga. Saya bawa langsung dari Pak Bambang. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, saya mau ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Ika dengan tim di Biro PBJ Jawa Barat, karena salah satu produk kami kemarin cleaning service itu, mungkin kalau Ibu masih ingat, saya sempat minta draft kontraknya. Jadi ini semua berkat bantuannya Ibu Karo juga dan Pak Aan, saya lupa Pak Aan ya, yang mengirim draft kontrak cleaning service untuk e-katalog lokal. Juga salam kenal juga untuk Kak Ane, saya juga alumni Kak Ane, saya angkatan 15. Senang juga ini kita punya jejaring sesama warga Bandung dan sekitarnya. Baik, itu tadi awalan saya. Yang saya ingin tanyakan, karena memang Pak Bambang sempat challenge saya juga untuk kalau bisa mengerjakan ini, yang bela pengadaan ini. Kebetulan saya lagi ikut Diklat PIM, jadi saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Pak Bambang untuk masukkan ini di aksi perubahan saya. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan pentahapan, bagaimana best practice di Jawa Barat kemarin terkait dengan milestone dari mulai awal sampai dengan di launchingnya aplikasi bela pengadaan MBIS Market ini. Kira-kira seberapa lama, karena pengalaman kami dan katalog lokal itu cukup lama. Saya pikir kalau memang bisa cepat lebih baik lagi, karena di pelatihan itu kami dikasih waktu 2 bulan. Tapi saya yakin kalaupun tidak harus 2 bulan tidak masalah, karena yang penting ada pentahapannya yang jelas sehingga kami di biro bisa jadikan itu patokan kami. Berikut juga, kira-kira kendala apa saja yang ditemui teman-teman di Biro PBJ Jawa Barat terkait dengan itu kerjasama dengan dinas koperasi ya, sama terkait dengan registrasi UMKM kita ke MBIS Market itu kira-kira bisa dibagikan pengalamannya seperti apa, karena saya berharap dalam waktu dekat juga kami akan melakukan semacam diseminasi seperti usul saran dari Ibu Ika tadi dengan vendor. Memang kami punya, mungkin kita tidak akan bisa diseminasi secara tatap muka, kita akan adakan secara virtual. Jadi ini bisa juga dijadikan patokan bagi kami untuk nantinya melakukan sejumlah diseminasi atau workshop dengan para penyedia UMKM sampai dengan nanti proses launchingnya. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan, terima kasih. Baik, langsung dijawab aja mungkin Bu ya. Ya, oke, terima kasih. Di sini ada Pak Rudi juga. Pak Rudi, halo. Ini Pak Rudi juga, sebenarnya tugas Pak Rudi ya waktu itu ya, Diklat PIM. Apa sih namanya? Diklat PIM. Sekarang pengawas ya. Namanya PKP, Bu, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Iya, PKP. Saya kan generasi lama, Pak. PIM 2 aja udah 8 tahun yang lalu. Nah, begini Pak, jadi memang waktu itu ada ide dari Pak Rudi ya. Sebelumnya gini, kami itu melihat bahwa misalnya untuk pengadaan waktu itu kita udah kerjasama misalnya dalam beberapa hal, misalnya seperti pembayaran pajak ya dengan Tokopedia gitu ya, kemudian juga Bukalapak waktu itu kan Pak Gubernur. Terus kami mikir, loh kenapa sih pengadaan kita nggak pakai juga gitu ya. Waktu itu Pak Rudi melakukan penjajakan dengan Bukalapak. Sudah berkali-kali kami bertemu, berdiskusi, bahkan pelatihan ya. Nanti kami juga bertanya juga ke LKPP.
waktu itu LKPP belum menyetujui kalau kami misalnya menggunakan Bukalapak. Karena tadi kalau transaksi bayarnya kan ke Bukalapak gitu kan, bukan ke rekening penyedia. Dan akhirnya setelah sebenarnya hampir nikah mungkin ya kalau gitu, nggak jadi. Akhirnya kami bertemulah dengan Mas Ripi nih, dengan MBIS Market ya. Jadi waktu itu kami bulan Juli ya, kalau nggak salah ya, Bu Ane juga baru gabung dengan Biro PBJ. Nah, Bu Ane sebagai tenaga segar gitu, saya tugaskan untuk mengawal ini ya. Jadi Juli akhirnya kami membuat bersama-sama sebenarnya Mas Ripi ya. Jadi konsepnya sebenarnya dari MBIS Market sudah ada. Terus kami diskusi menyempurnakan seperti apa bisnis prosesnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana regulasinya, MOU-nya juga. Kemudian juga dengan Bank Jabar juga cukup lama juga ya, cukup alot ya. Itu sebenarnya bukan soal penggunaan rekeningnya, tapi virtual account-nya Bu Ana. Pasal udah beres ya. Nah gitu, jadi kemudian akhirnya kami tanda tangan MOU Pak Gubernur dengan MBIS Market, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS ya, perjanjian kerjasama antara Sekretaris Daerah dengan MBIS Market sekalian launching ya. Dan kemudian kami lakukan pelatihan baik bagi PPK, PP, BPP dan juga untuk penyedia seperti itu, dan baru kita transaksi Februari 2020 gitu ya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kalau sekarang katakanlah Jawa Timur, Jawa Tengah ya lebih cepat. Kemudian juga kemarin Riau ya. Riau sampai kami cegah tuh MOU ya Pak Mas Rifi ya. Karena ada peringatan dari LKPP, saya langsung kontak Pak Agus Salim. Pak Agus, pagi-pagi Bu. Opung, jangan tanda tangan, awas Opung, nanti kasihan MBIS saya bilang gitu. Nanti MBIS jadi tegur LKPP gitu kan. Akhirnya Opung, oh iya siap katanya. Jadi pidatonya gimana nih sambutan gubernurnya? Jadi sampai seperti itu. Ya jadi karena memang sekarang udah lebih mudah sebenarnya karena aplikasinya udah tersedia, tinggal gunakan. Kalau di awal-awal kan kami yang merintis memang lama gitu ya. Saya ke Jawa Timur, ya Bali dulu ya, sebelum Jawa Timur Bali. Tolong MOU, naskah MOU, naskah PKS, naskah Pergub gitu ya, kami minta gitu katanya Bali. Saya kirim gitu kan. Kemudian Jawa Timur juga sama, saya kirim. Akhirnya kami kirim ke semua. Nah, hanya waktu ke Opung, Riau, saya cegah, jangan, nggak usah lah gitu. Saya kasihan MBIS-nya nanti ditegur, padahal sudah kerjasama dengan atau udah digunakan oleh beberapa provinsi kayak gitu, Pak. Jadi kalau sekarang menurut saya lebih mudah, apalagi nggak ada lagi perdebatan, ini udah dibela pengadaan atau belum, ya udah kan gitu ya, udah ada dibela pengadaan, jadi lebih mudah prosesnya menurut saya, dan waktunya juga akan semakin singkat ya. Jadi tinggal tadi aja diseminasi pelatihan kepada para pengguna, kemudian juga mendorong UMKM-nya menggunakan Bank NTT, gitu menurut saya. Ya Mas Ripi ya. Dengan Riau cepet kan, dengan Sumbar juga cepet, ujung-ujung cepet Bu. Ujung-ujung lihat fotonya aja di sana. Demikian Pak Yanis. Mungkin bisa menambahkan Bu? Ya silakan Bu. Ya, mungkin tahapannya mungkin bisa dimulai dengan meminta data penyedia ya ke perangkat daerah gitu. Nah ini juga salah satu tahapan. Nah kemudian di samping bisa paralel dengan sosialisasi ke perangkat daerah. Nah itu juga supaya nanti istilahnya MBIS bisa langsung melakukan pelatihan gitu ke penyedia. Itu
itu saja. Mungkin ada lagi dari teman-teman NTT? Pak Yanes, ada yang belum terjawab? Saya kira sudah clear, Bu. Jadi mungkin kami dalam waktu dekat akan berkirim surat ke dinas koperasi maupun mungkin dinas satu pintu untuk meminta data penyedia, dan kami juga di LPC kayaknya bisa kami tarik data penyediaannya. Kami akan kirim email mungkin nanti di fasilitasi MBIS Market, karena Zoom meeting kami ini kapasitasnya yang 100 orang. Nanti mungkin kita kalau memang harus via live streaming YouTube juga mungkin nanti kita bisa sosialisasi lebih lanjut Zoom meeting kalau yang kelebihan peserta mungkin lewat live streaming YouTube. Mungkin itu saja. Kalau kami sarankan Pak Yanes, jadi minta datanya ke semua perangkat daerah. Minta data ke jadi perangkat daerah biasa punya rekanan ya, biasa belanja kemana gitu. Jadi diminta nama-nama perusahaan penyedianya. Gitu Pak Yanes. Betul. Karena kami juga mencoba ke operasi ya, ke dinas KUK ya. Nggak bisa ya hubungannya. Ya. Iya, karena ide saran yang bagus, betul. Karena kemarin saya kalau nggak salah sempat rapat dengan teman-teman di BPSDM itu, penyediaan makan minum di mereka juga lumayan banyak ternyata. Dan ada yang pengadaan langsung, ada yang via tender. Yang tender biasanya kita kenal, tapi yang pengadaan langsung kan mereka yang lebih tahu. Ya, makasih sarannya Ibu Ika, Ibu Ane dan Pak Rifki. Ya Pak. Ada yang satu yang belum terjawab nih, Pak Yanes, cuman lupa ya. Kendalanya apa sih? Nah itu kan belum dijawab ya. Nah, kalau kendala enggak sama Ibu? Oh ya, kalau kendala sebenarnya justru dari dalam ya, Bu Ane ya, dari dalam, dari perangkat daerahnya sendiri. Tadi saya udah cerita di awal, banyak alasan. Penyedia saya belum masuk di MBIS gitu kan. Kalau ke MBIS pesanannya lama gitu. Dalam berbagai pertemuan beberapa kali saya sudah sampaikan, loh kan ada HP-nya, kan itu kan penyedia langganannya kan gitu ya. Jadi saya bilang nggak ada alasan gitu. Pertama, penyedianya silakan didaftarkan. Yang kedua, kalau mau pesan, kalau menunggu di aplikasi lama, ya tinggal telepon. Jangan kan MBIS Market, saya juga pesan di katalog, telepon dulu. Kan gitu ya. Saya biasa ya sebagai PPK ya dulu seperti itu. Jadi telepon dulu. Ya jangankan ke ini ya untuk membeli barang ya. Untuk saya pesan jaringan internet juga saya telepon dulu, kontak dulu gitu kan ya. Bahas dulu nih saya bisa pesannya yang mana gitu kan, dengan spek seperti apa, baru saya masuk login ke sistem kan, kayak gitu kan. Sama aja ini juga menurut saya. Jadi sebenarnya nggak ada, ya itulah banyak alasannya di situ kendalanya Pak Yanes ya. Jadi saya nggak, rekanannya kan saya nggak tahu, kan saya nggak kenal gitu kan. Seolah Mas Rifi ini yang lebih tahu rekanannya ya, padahal tentunya perangkat daerah sendirilah yang paling tahu. Itu yang kita kenal, nomor HP-nya juga ada gitu kan. Jadi itu salah satu kendalanya Yanes ya. Kalau dari sisi penyedia, saya kira dengan berbagai pelatihan, kalau di seputar perkotaan ya, nggak sulit ya untuk memahami aplikasi ini. Tapi mungkin kami juga ada kendala di luar kota lah ya, karena perkantoran kami kan tersebar juga se-Jawa Barat ya, pasti ada kendala. Kemudian juga kayak balai-balai pertanian itu kan pasti kan di pegunungan gitu kan, jauh kemana-mana. Ya terpaksalah kami membiarkan lah, kalau katakanlah karena memang benar-benar sulit akses gitu kan. Kalau mungkin kenal nggak sih, mungkin daerah-daerah Pangalengan itu kan, Ciwidey ya, itu kan sulit aksesnya, juga kesenjangan digitalnya, saya kira itu mungkin salah satu juga kendalanya. Demikian, mungkin Bu Ana akan menambahkan, silakan. Baik, terima kasih.
Mungkin untuk tadi yang daerah-daerah rada remote gitu ya, daerah-daerah agak terpencil, kalau misalnya biasa belanja di warung gitu kan, bisa aja dimasukkan. Karena tadi syaratnya untuk masuk selain SKU yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan, juga bisa dengan rekomendasi perangkat daerahnya atau minimal setara eselon 3 yang ada di daerah tersebut, balai misalnya, seperti itu ya. Nah itu juga bisa masuk ke MDIS, platform MDIS. Nah kalau memang tidak ada ya, ya gimana? Apakah rekomendasi itu bisa menggantikan SKU atau maksudnya ketika cukup rekomendasi itu SKU tidak dibutuhkan lagi? Nah ini Mangga sama Mas Rifi ya. Ini untuk daerah remote mungkin ya, Mas Rifi? Iya Ibu, terima kasih Bu, Pak Yanes. Jadi memang untuk beberapa daerah remote kita cuman mendaftarkannya cukup dengan KTP dan surat rekomendasi saja Pak. Seperti di Bali itu Pak, di Bali itu kita ada jualan dupa, setiap hari harus dibelanjakan, dan itu memang dapat rekomendasi langsung dari kepala biro Pak. Nah beberapa juga di Jawa Barat juga kita ada rumah makan yang memang terdekat gitu ya dari dinas OPD dan setingkat eselon 3 tadi Bu Ana sampaikan. Jadi misalkan rumah makan yang terdekat katakanlah yang 20 meter namanya misal rumah makan Mauneh, dia nggak punya NPWP, dia nggak punya SKU gitu ya, cukup KTP sama rekomendasi dari dinas atau OPD terkait. Itu saya rasa sudah cukup dan bisa diupload di dalam sistem kita. Dan kemarin juga di LKPP juga menyampaikan KTP saja, kalau nggak ada NPWP cukup KTP ya, gitu kan gitu. Itu Pak Yanes. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mangga Bu Ana. Enggak, barangkali dari teman-teman lain dari Bank NTT atau dari Inspektorat ada nggak Bang Sage? Kami undang juga Inspektorat, cuma belum muncul nih. BPKAD? BPKAD juga kami undang, tapi juga belum muncul. Nah ini tugas kami nih, harus meyakinkan. Soalnya memang yang agak ribet, pembahasan kami yang agak ribet adalah dengan BPKAD dan dengan Inspektorat terkait dengan verifikasi dan audit. Nah ini. Oh, begitu. Kalau sudah masuk bela pengadaan, masa sih di ban gitu ya? Iya kan udah dari Pak Mendagri-nya juga, udah dari Pak Kepala LKPP. Jadi menurut saya kalau kami dulu yang merintis memang alot gitu, tapi kan sekarang udah wajib. Iya betul Bu, betul. Baik, dari teman-teman dari NTT, apakah ada pertanyaan dari DPMT PSP, perizinan terpadu satu pintu, kemudian dari Bank NTT, Biro Perekonomian, kemudian dari Bapelit Bangda mungkin ada pertanyaan? Baik. Kalau memang ini masih mungkin kalau kami di Biro PBJ sudah familiar ya Bu ya. Tapi kalau teman-teman di luar Biro PBJ mungkin masih mungkin perlu kita dekati lagi untuk lebih familiar. Jadi memang saya sengaja Bu mengajak kebetulan Pak Yanes, kebetulan juga adik kelas saya, kebetulan juga ikut PIM 4 juga, istilahnya istilah baru itu. Ya, tenaga baru nih kita bisa gunakan nih untuk implementasi nih. Makanya kemarin Pak Yanes saya panggil khusus ke ruangan saya. Apa rencana penulisan proyek perubahannya? Beliau sih Pak Yanes cerita lari kiri kanan. Sudah, nggak usah lari kiri kanan. Bila pengadaan sampai tuntas ya. Ayolah, saya juga semangat. Kita tunjukkan bahwasanya seperti pesan Pak Gubernur juga kepada kami untuk memberdayakan UMKM. Jangan hanya dilihat saja, mereka hanya melihat saja, tapi kalau bisa diajak. Nah, dengan adanya bela pengadaan dan model yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman Jawa Barat dan beberapa provinsi, pasti kita bisa Bu, pasti kita bisa. Semangat. Memang seperti Ibu Ika katakan, kendala dari dalam. Tetapi kalau kita lakukan pendekatan, saya rasa pasti bisa Bu. Memang tugas kami selanjutnya Bu, mungkin Ibu Kabak, Ibu Ana, Pak Rifi dari MDIS mungkin lewat dari Ibu Ana nanti kami bisa dapatkan kontak person Ibu Ika. Kontak person
Sehingga nanti seperti yang dikatakan Pak Yanes, milestone-nya apa, tahapannya akan kami lakukan. Memang setelah pertemuan sosialisasi awal ini, memang saya akan rencanakan untuk kita rapat kembali, Bu. Saya rapat internal ke teman-teman yang kami undang hari ini. Kami akan bangun komitmen bersama. Kita bangun bersama, kita bagi tugas. Kita bagi tugas apa yang kami bisa lakukan, teman-teman juga lakukan. Jadi sehingga pekerjaan ini bukan hanya milik Biro PBJ, tapi milik bersama teman-teman yang lain. Karena saya lihat memang Bu, adanya belanja langsung, pencatatannya kami jadi lebih mudah, Bu. Lebih mudah, apalagi yang 50 juta ke bawah selama ini prakteknya menggunakan SPK, menggunakan kwitansi, menggunakan nota pesan. Mengapa tidak kita online-kan saja kita dalam sistem sehingga lebih aman seperti yang tadi Pak Rifi katakan, MBIS Market bisa memberikan kemudahan untuk pelaporan. Nah ini bagus juga nih untuk teman-teman inspektorat. Makanya dari awal kami sudah mengajak, namun belum muncul apa-apa, nanti kita ajak kembali. Pasti suatu saat mereka akan datang bertanya. Mungkin ini respon saya dari beberapa pertanyaan teman-teman, terus kemudian saya mewakili dari biro, mungkin langkah yang kita akan lakukan seperti itu. Mungkin dari teman-teman sebelum kita rasa cukup pertemuan awal dulu, teman-teman dari NTT mungkin sekali lagi ada kesempatan untuk bertanya langsung nih kepada guru-gurunya kita di Jawa Barat nih, silahkan. Maaf Bu Ana, saya jadi moderator juga jadinya. Silahkan Bu Ana. Untuk Pak Yanes ya, saran saya ini kakaknya ini nih Teh Ane jadi ya. Jadi coach. Siap. Ya, Bu Ane ya, jadi mentor ya, jadi mentor. Siap Bu, jadi betul Bang Sage, jadi saya pertama masuk ke Biro PBJ saya di ospeknya ya ini gitu. Dalam MBIS Market jadi gitu. Sekarang kan ada lagi nih junior. Jadi saya Bu Ika itu senior saya gitu. Nah, sekarang ini siapa? Pak Yanes. Pak Yanes. Saya dibimbing sama Bu Ana sama Bu Ika jadi kok Pak. Ini mentor luar biasa Bu Ana nih. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dari NTT yang ikut bergabung nih, nanti mohon izin nanti suatu saat kami akan datangi secara person untuk kita rapatkan kembali barisan di NTT. Bank NTT juga penting sekali, sangat penting sekali. Kemudian nanti kami ajak lagi dari yang teman-teman dari stakeholder yang tidak hadir hari ini. Mungkin pejabat-pejabat yang berhubungan dengan tupoksinya nanti kami ajak kembali. Mungkin itu yang secara garis besar yang mungkin saya bisa respon Bu. Kami mohon bantuan sekali lagi dari Ibu Kepala Biro, Ibu Ika, Ibu Ane, dan Pak Rifik. Mungkin materi-materi yang mungkin tadi dipaparkan berkenan bisa diberikan ke Pak Yanes. Kembali ke Pak Yanes. Diberikan ke Pak Yanes sehingga saya dengan Pak Yanes sama-sama melakukan langkah selanjutnya. Minimal kami akan membuat laporan lengkap kepada Pak Gubernur, menggambarkan tentang bela pengadaan, maksud tujuan dan segala macam langkah selanjutnya, sehingga suatu saat langkah yang tadi sampaikan Pak Rifi bisa bertemu dengan pimpinan daerah sebagai menggantikan MOU, itu malah kami akan agendakan. Nah, bila perlu nanti sekalian Ibu Ika datang juga bersama-sama Pak Rifi ke Kupang. Ya, insya Allah. Mbak Ane juga. Mbak Ane, Bu Ane diajak ya. Ibu Ane juga. Ane diajak. Karena tadi kalau tidak salah tadi Pak Rifi mengatakan bahwa langkahnya untuk menggantikan MOU ya semacam kayak audiens dengan pimpinan kami, ya, betul, surat-surat untuk meyakinkan. Karena memang terus terang saja kalau gaya yang lama kalau menggunakan MOU kadang-kadang terbentur dengan hal-hal yang tidak urgen. Iya. Kami pernah
Ya. sempat tidak sepakat dengan teman-teman yang punya tupoksi itu. Memang kami menghargai tupoksi mereka, tetapi lambat sekali akhirnya ya karena ada aturan baru malah lebih senang. Saya lebih senang, tidak perlu MOU, tinggal nanti kami siapkan waktu Pak Rifki kapan dengan teman-teman dari Jawa Barat kapan datang ke NTT, ketemu Pak Gubernur, kita yakinkan Pak Gubernur sebelumnya sehingga MBIS Market bisa berjalan di NTT. Mungkin itu Ibu Ika, Mbak Ana, Pak Rifki yang bisa saya mungkin mewakili teman-teman di NTT. Sekali lagi terima kasih banyak sekali dan mohon maaf kalau misalnya dalam diskusi hari ini ada yang kurang-kurang dari kami. Mohon maaf kalau misalnya kami agendakan lagi untuk meyakinkan pimpinan daerah, mungkin mohon kesediaan Bu, tinggal nanti kita bicarakan waktunya lewat kontak person kami yang paling baik, Ibu Ani. Iya. Mungkin itu Ibu Ika. Iya, terima kasih Pak Bambang ya. Tentunya kami sangat senang ini NTT berikan kepercayaannya kepada kami untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga siap gitu ya untuk diskusi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, Oke, Mbak Ana silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertemuan sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Untuk sesi mungkin nanti apabila ada pembahasan lebih lanjut, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika bahwa kami siap untuk membantu NTT mewujudkan bila pengadaan di NTT. Berikut juga dengan MBIS-nya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana nanti jangan lupa kirimkan materinya ya ke saya nanti sekaligus dengan kontak person Pak Rifki dengan teman-teman di MBIS Market sehingga nanti kami bisa komunikasikan dengan teman-teman dari NTT, dari Bank NTT, kemudian dan SKPD yang kami undang hari ini. Demikian, terima kasih. Mohon izin kita live Ya Ibu Ika bersama sampai ketemu lagi. Terima kasih Ibu Ika. Terima kasih Pak Rifki. Ya terima kasih. Tane terima kasih ya. Sama-sama, itu Pak Yane sebulan bisa loh launching. Amin, amin, Harus amin, bisa. amin. Semangat. Bu, Pasti bisa. Bu Ika seminggu lagi. Bisa, pasti bisa Bu. Oke. Apalagi mentornya saya mewajibkan itu. Ya, Bu Ana mentor kedua ya. Bu Ana yang kedua. Mentor pertama Bu Ika. Bapak, mentor pertamanya Pak Bambang. Iya. Kita penguji aja. Terima kasih. Pengujinya nanti Pak Rifki. Ya. Saya mau ngikutin arahan aja Pak Bambang. Ya, mohon izin nanti lewat dari Bu Ade nanti saya dapatkan kontak person teman-teman dari MBIS Market. Ya. Ya, nanti saya share nomornya Mas Didi sama Mas Batin ya Pak. Siap, siap. Nuhun. Nanti Ya, mohon izin mohon kalau izin. merepotkan. Ya, nggak apa-apa Yuk, Pak. Makasih. Terima Selamat kasih siang semuanya, Pamit Bapak Ibu semuanya. kita. Terima kasih. Selamat siang. Ya, sehat selalu. Terima kasih.